ya, aku tadi malam gak bisa tidur sama sekali. Aku tuh baru bisa merem itu jam 4 subuh. Padahal tadi aku masuk kuliah pagi. Serius, aku malah kebalikannya. Aku tuh ketiduran mulu. Padahal ya dosennya baru 2 menit loh ngomong. Hah, serius kak? Kamu kenapa sih? Itu bukan ngantuk ketiduran biasa gitu lah kak? Ya makanya aku bingung. Aku tuh bisa tiba-tiba ketiduran gitu aja pas lagi makan ataupun lagi main, bisa otomatis ketiduran aja gitu. Aduh, kayaknya kita ini sama-sama punya masalah tidur deh kak. Bedanya aku nggak bisa tidur, kok kakak nggak bisa kalau nggak tidur. Iya, fix Jel, kayaknya tubuh kita beneran lagi error deh. Kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak gini, bisa jadi kamu ngalamin gangguan tidur. Nah, gangguan tidurnya seperti apa sih? Yuk kita bahas. Nah, kalau kalian ada nggak yang kayak mereka? Gak bisa tidur semalaman padahal badan udah capek banget, atau nggak bisa nih kalau nggak ngantuk, sampai-sampai ketiduran di tempat-tempat yang nggak masuk akal. Banyak nih dari kita yang mikir bahwasanya tidur itu kan merupakan hal yang sederhana, orang tinggal merem doang. Tapi ternyata nggak semua orang bisa tidur dengan cara yang sederhana itu. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwasanya angka relevansi gangguan tidur di Indonesia itu mencapai 67%. Tinggi banget kan? Ada nih orang yang udah matiin lampu, udah atur posisi tidur, tapi matanya tetap melek, seakan-akan otaknya masih on. Tapi juga ada nih orang yang nggak bisa kalau nggak tidur, lagi ngetik, lagi ngerjain tugas, lagi main game, atau bahkan lagi ketawa, tiba-tiba badannya lemes, seakan-akan di tubuhnya itu ada namanya tombol shutdown otomatis. Nah, hal-hal yang kayak gini nih sering banget diremehin sama orang-orang atau disalahpahami sama orang-orang. Kurang tidur kali, begadang terus, olahraganya kurang. Padahal hal yang kayak gini tuh lebih dari sekedar yang namanya gaya hidup doang. Bisa jadi orang tersebut punya gangguan tidur yang serius. Nah, di video ini kita bakal bahas 2 gangguan tidur, yaitu insomnia dan juga narkolepsi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, coba deh teman-teman pikir, kira-kira teman-teman semua punya gangguan tidur nggak ya? Atau yang selama ini teman-teman anggap normal, ternyata itu punya gangguan. Nah, silakan teman-teman pahami terlebih dulu, karena ketika kita memahami pola tidur kita, sama aja kita memahami diri kita sendiri. Yuk kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama yaitu insomnia. Lip, muka kamu kok kayak habis berantem sama dunia gitu deh. Gimana enggak ya, Meng? Aku semalam tuh nggak bisa tidur. Kayaknya aku insomnia nggak sih, Meng? Wah, baru juga nggak bisa tidur semalam, udah diagnosa diri. Kamu tuh ya, kalau kena pilek aja nanti bilangnya kena penyakit langka. Serius, Meng? Beneran? Aku nih ya, malam nih aku udah coba untuk tidur ya. Aku udah merem, aku udah matiin lampu, aku udah baring kan. Tapi kayak mata aku tuh kayak terus jalan gitu loh, Meng. Kayak muter terus kayak FYP TikTok. Emangnya kamu sebelum tidur nonton TikTok dulu? Iya sih. Ya elah, pantesan. Itu mah kamunya aja, itu mah bukan insomnia, kamunya aja yang nggak bisa lepas dari TikTok. Tapi ini serius, Meng. Aku udah berkali-kali, udah sering kali, udah nggak bisa lagi tidur itu, Meng, malam itu. Kayak aku udah coba untuk tidur kan, terus malam pasti ada aja gitu otak aku tuh mikir kayak ada tugas nggak ya, atau kayak kedepannya gimana, kayak mikirin hidup gitu loh, Meng, nggak tahu dah. Oh, itu mah beda cerita. Tapi tetap aja nggak bisa disebut insomnia. Terus aku ini kenapa, Meng? Ini kita tanya ke ahlinya aja. Karena insomnia itu ada aturannya, bukan cuma sekedar aku nggak bisa tidur malam nih. Mungkin aku insomnia. Nah, bener banget. Banyak nih dari kita yang suka asal bilang, gue insomnia nih, cuma karena tidur telat atau semalaman gak bisa tidur. Padahal, insomnia itu gak sesederhana itu. Ada pola, ada durasi, dan juga ada dampak nih yang perlu diperhatikan. Supaya gak salah paham, yuk kita bahas dulu apa itu insomnia disorder, bagaimana gejalanya, dan kapan sebenarnya seseorang itu bisa dikatakan mengalami insomnia. Insomnia disorder adalah gangguan tidur yang ditandai dengan keluhan ketidakpuasan terhadap kuantitas ataupun kualitas tidur. Nah, gangguan ini disertai dengan kesusahan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, ataupun bangun terlalu pagi dan susah untuk tidur kembali.
Nah, terdapat 6 kriteria diagnostik insomnia disorder menurut DSM-5. Pertama, keluhan utama itu disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kuantitas ataupun kualitas tidur, di mana gejalanya itu adalah kesulitan untuk memulai tidur, mempertahankan tidur, ataupun bangun terlalu pagi. Kedua, gangguan tidur ini menyebabkan distress klinis yang menyebabkan gangguan fungsi sosial, pekerjaan, ataupun perilaku. Ketiga, gangguan ini terjadi selama minimal 3 malam per minggu. Keempat, gangguan ini berlangsung selama minimal 3 bulan. Yang kelima, gangguan ini bisa dapat terjadi meskipun kesempatan untuk tidur itu memadai. Dan yang terakhir, yang keenam, gangguan tidak disebabkan oleh gangguan tidur lain, zat atau kondisi medis atau mental lainnya. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab. Apa aja sih faktor penyebab dari insomnia? Pertama, temperamental. Biasanya orang-orang yang mengalami insomnia, mereka itu tipe yang suka cemas, suka khawatir berlebihan, dan perfeksionis. Jadi otak mereka itu bakal terus aktif sehingga mereka sulit relax dan jadi susah untuk tidur. Aku udah kunci pagar belum ya? Tugas sudah aku save belum ya? Kalau besok ketiduran gak bangun pagi gimana ya? Nah, yang kedua, lingkungan. Lingkungan tidur yang kurang nyaman juga bisa memicu insomnia itu loh. Misalnya, ketika kita tidur di ruangan yang berisik, atau suhu ruangan tidur yang terlalu dingin atau terlalu panas, dan cahaya yang terlalu terang juga bisa memicu insomnia. Juga ketika kita di tempat yang baru, tubuh juga bisa membutuhkan waktu yang lebih untuk menyesuaikan diri. Kenapa sih dunia nggak biarin aku untuk tidur nyenyak? Nah, yang ketiga itu ada genetik dan fisiologis. Jadi resiko insomnia ini bisa lebih tinggi terjadi pada perempuan, orang lanjut usia, bahkan pada individu yang keluarganya memiliki gangguan tidur, karena faktor dari keturunan itu juga dapat mempengaruhi insomnia tersebut. Bun, kok akhir-akhir ini Ella susah tidur ya? Iyalah, Ella kan anak bunda macam itu juga dulu. Walah, turunan ternyata. Yang keempat ada perilaku dan psikologis. Jadi kebiasaan sehari-hari juga dapat mempengaruhi insomnia ini, karena kebiasaan seperti tidur tidak teratur atau sering minum kafein, alkohol, bahkan sebelum tidur juga memainkan handphone juga dapat memperburuk insomnia tersebut loh. Udah jam 10 nih, kayaknya tidur aja deh. Aduh, belum bisa lagi. Kayaknya 1 episode lagi deh. Loh, kok udah jam 3 aja sih? Duh, kenapa jadi gini sih?
Nah, yang terakhir itu peristiwa stres. Insomnia bisa muncul setelah kita mengalami kejadian yang membuat stres. Contohnya, ketika tugas numpuk, atau kita mengalami konflik dengan keluarga, konflik dengan orang-orang terdekat. Juga insomnia bisa muncul ketika kita mengalami kejadian emosional yang berat. Insomnia itu bukan cuma masalah susah tidur doang, tapi itu ngaruh banget loh buat kehidupan kita sehari-hari. Orang insomnia itu biasanya yang pertama gampang banget lelah. Mereka tuh kayak lowbat terus, nggak ada energi buat ngapa-ngapain. Terus mereka tuh jadi gampang lupa dan susah fokus karena otak mereka tuh kayak jadi lambat gitu loh, sehingga pekerjaan mereka itu bakal jadi kacau. Lalu yang ketiga, emosi mereka tuh nggak stabil gitu loh guys. Jadi kayak gampang marah, depresi, terus kayak mudah cemas dan lain-lainnya. Terus yang keempat, karena mereka tuh kayak susah tidur dan ngantuk dan sebagainya, performa mereka dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan itu tuh jadi menurun. Terus juga karena ngantuk terus kan, terus refleks mereka jadi melambat. Jadi meningkat tuh resiko terjadinya kecelakaan pada saat mereka tuh lagi belajar. Nah, yang keenam, karena kalau dibiarin lama-lama itu jadi bisa memicu kesehatan yang memburuk di diri kita, kayak bisa kena hipertensi, masalah jantung, dan gangguan metabolisme tubuh. Lalu dalam kesehatan mental pun juga ada dampaknya loh guys. Kayak mereka tuh jadi rentan cemas, depresi, dan bisa burnout seketika gitu. Lalu yang terakhir, mereka itu juga kualitas hidupnya akan menurun gitu lah guys. Kayak aktivitasnya jadi nggak seru, produktivitasnya menurun, dan hubungan sosial mereka pun juga ikut keganggu. Baik, sekarang kita masuk ke definisi narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan tidur kronis yang ditandai dengan serangan kantuk yang tak tertahankan di siang hari. Sering kali disertai hilangnya tensi otot secara tiba-tiba. Katalepsi, halusinasi saat tertidur, hipnagogik atau saat bangun hipnopompik, dan kelumpuhan tidur. Gangguan ini terjadi karena defisisi zat neuropeptida orexin yang mengatur siklus tidur bangun. Serangan tidur dapat terjadi di mana saja, saat berbicara, saat bekerja, saat makan. Ini sangat berbahaya dan juga mengganggu kehidupan sosial individu. Ada beberapa faktor penyebab narkolepsi. Yang pertama itu predisposisi genetik. Hampir semua penderita narkolepsi tipe 1, 99% memiliki alel gen tertentu. Gen ini tidak secara langsung menyebabkan narkolepsi, namun membuat seseorang lebih rentan mengalami gangguan ini jika dipicu oleh faktor lain. Jadi, seseorang yang membawa gen ini memiliki sistem imun yang dapat menyerang neuron penghasil hipokretin. Yang kedua itu mekanisme autoimun. Penelitian menunjukkan bahwa narkolepsi banyak berkaitan dengan proses autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang sel tubuh sendiri. Pada narkolepsi, sistem imun merusak neuron penghasil hipokretin di bagian otak, di bagian hipotalamus. Hipokretin sendiri bertugas menjaga kewaspadaan, kestabilan tidur, dan pengaturan emosi. Jadi, jika neuron tadi rusak dan hipokretin turun drastis, kemampuan tubuh untuk mempertahankan rasa terjaga menjadi hilang, sehingga terjadi serangan kantuk dan katapleksi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Beberapa kondisi dapat memicu narkolepsi, terutama pada seseorang yang sudah memiliki kerentanan genetik seperti infeksi virus tertentu, misalnya influenza, infeksi saluran pernafasan, atau infeksi pasca demam. Lalu stres berat yang berlangsung lama dan perubahan pola tidur yang ekstrim atau kelelahan fisik yang terlalu intens. Nah, faktor-faktor tadi diduga dapat memicu proses autoimun yang menyerang neuron penghasil hipokretin. Ada beberapa kriteria diagnosis narkolepsi. Yang pertama adalah seseorang mengalami rasa kantuk yang ekstrim setidaknya 3 kali dalam seminggu selama 3 bulan ataupun lebih. Kantuk ini begitu kuat sampai biasanya membuat aktivitas terhenti. Yang kedua adalah gejala yang harus disertai dengan salah satu 3 tanda. Tanda yang pertama adalah katapleksi, yaitu adalah kelemahan otot secara tiba-tiba di saat kita merasakan emosi yang kuat, seperti seorang sedang marah ataupun tertawa dalam kondisi sadar. Yang kedua adalah kadar hipokretin yang rendah, zat di otak yang penting
untuk mengatur kewaspadaan diukur lewat tes cairan otak. Yang ketiga adalah hasil pemeriksaan tidur abnormal seperti masuk ke fase REM terlalu cepat atau hasil dari MSLT-nya yang menunjukkan dua periode REM saat tidur yang singkat. Narkolepsi tidak hanya menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu keselamatan diri dan orang lain. Serangan tidur yang terjadi secara tiba-tiba dapat membuat penderita berada dalam situasi berbahaya seperti tertidur saat mengemudi, terjatuh saat berjalan, atau kehilangan kontrol tubuh akibat katapleksi ketika tertawa atau kaget. Risiko kecelakaan jadi lebih tinggi dibandingkan pada seseorang yang tidak mengalami narkolepsi. Yang kedua itu gangguan pada pekerjaan dan akademis. Rasa kantuk yang berlebihan dan sulitnya mempertahankan fokus membuat penderita sulit menyelesaikan tugas, terlihat tidak produktif, dan tampak tidak disiplin, padahal itu semua di luar kendali mereka. Hal ini dapat mempengaruhi performa kerja atau nilai akademik secara signifikan. Yang ketiga itu dampak sosial dan emosional. Penderita dapat merasa malu ketika tiba-tiba tertidur di tempat umum dan dianggap malas oleh orang lain. Penderita juga merasa tidak dipahami karena gejalanya tidak terlihat secara fisik. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri dan penurunan kualitas hidup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga setelah ini kalian paham bahwa tidur itu bukanlah hal sepele. Nah, bener banget. Tidur itu bukan cuma rebahan sambil merem, tapi bagian penting dari kesehatan fisik dan mental kita. Nah, jadi ingat ya, tidur bukan bentuk kemalasan. Tidur merupakan syarat dasar yang dibutuhkan semua orang. Nah, jangan lupa kalau bangun pola tidur yang sehat, atur jadwal istirahat. Jika gejala mulai mengganggu, jangan ragu mencari bantuan profesional. Nah, sekarang ayo kita cek sejauh mana pemahaman teman-teman tentang insomnia dan juga narkolepsi dengan ikut serta di link quizzes di bawah ini. Good sleep for good life. Berdua menunggu di sini.